Shalom bagi saudara dimanapun berada, keluargaku, saudara-saudara rekan sepelayanan dan teman-teman seiman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan hari ini saya akan mengangkat tema istri yang cakap. Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saya sedang tidak berbicara tentang kecantikan, kemolekan, dan sebagainya. Tapi Alkitab berbicara tentang istri yang cakap. Bukan lihat dari face-nya, bukan lihat dari raut wajahnya, tapi berbicara tentang sikap, etika, attitude dalam kehidupan hari demi hari. Bagaimana menyikapi kehidupan yang semakin hari begitu besar tantangan, semakin hari begitu banyak persoalan yang datang menghimpit di tengah-tengah keluarga, dalam persoalan suami, di tengah-tengah usaha pekerjaan. Tapi istri harus tampil menjadi seorang istri yang cakap. Alkitab selalu berbicara dari Amsal pasal 31 ini menerangkan kepada kita bagaimana kriteria, bagaimana sikap, bagaimana etika, bagaimana cara sebagai seorang istri yang cakap yang harus dikerjakan dari hari ke hari sebagai seorang penolong dalam kodratnya. Ketika diciptakan oleh Allah, wanita istri adalah seorang penolong. Ini yang harus dimengerti oleh setiap istri-istri yang ada, oleh setiap wanita yang ada. Kita dipanggil untuk menjadi seorang penolong bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi rumah tangga, bagi keluarga besar dimanapun kita berada. Lalu kemudian kita membahas bagaimana sikap istri yang cakap itu, bagaimana cara hidup istri yang cakap itu. Yang pertama ayat 12 dikatakan di sana, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Yang pertama-tama istri yang cakap lebih suka gospel daripada gosip. Situasi ini atau terkadang ketika wanita berkumpul, saya lebih senang kalau kita berkumpul untuk bicara tentang pelayanan, tentang persekutuan, bagaimana hubunganmu engkau dengan Tuhan. Tapi kebanyakan yang terjadi ketika wanita-wanita kumpul yang adalah gosip, membicarakan tentang orang lain, membicarakan tentang hal-hal yang negatif, membicarakan tentang keburukan-keburukan orang lain. Sehingga kalau kita kembali pada firman Tuhan berkata, jadi istri yang cakap itu dia lebih senang untuk gospel, membangun persekutuan, membangun keintiman dengan Allah. Hari-hari yang dia lewati, mengisi waktu yang ada bukanlah kepada hal-hal yang negatif, tapi dia mengisi waktunya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia bangun kehidupannya untuk berdoa bagi suami di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha. Dia berdoa bagi anak-anaknya agar anak-anaknya juga sehat, bertumbuh dengan baik. Anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang berprestasi, yang mencapai masa depan yang gilang gemilang. Dia berdoa bagi keluarga, bagi mertua, bagi seluruh sahabat keluarga, agar benar-benar berkat Tuhan itu dicurahkan. Bukan bercerita dari satu rumah ke rumah yang lain, bukan bercerita dari tempat satu ke tempat yang lain, dari mall yang satu ke mall yang lain. Yang diangkat adalah keburukan, sikap-sikap negatif orang lain. Tapi istri yang cakap akan mengembalikan, akan mengoreksi dirinya dan berkata, aku mau supaya yang aku lakukan dari waktu ke waktu adalah membangun gospel dengan Allah, persekutuan dengan Allah, karena itulah yang Allah inginkan. Tidak duduk dan tidak duduk sepanjang hari menceritakan tentang tetangga, tentang orang lain di sekitarnya, tentang keluarga, dan tentang keburukan-keburukan yang lain. Kalau engkau merasa dirimu seorang istri, jadilah engkau istri yang cakap, yang membangun persekutuan dengan Tuhan, yang selalu mendoakan dari waktu ke waktu suamimu, anak-anakmu, keluargamu, mertuamu, sehingga semakin hari hidup mereka semakin diberkati. Istri yang cakap yang kedua ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya sendiri. Istri yang cakaplah istri yang produktif,
yang tidak berpangku tangan, yang tidak bermasa bodoh, yang tidak berdiam diri. Terkadang kita berpikir di rumah ada asisten rumah tangga, sehingga semua pekerjaan itu dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Tapi Alkitab mencatat ini, Amsal 31. Dia bangun pagi, dia mencari bulu domba dan rami, dan sedang bekerja dengan tangannya. Dia produktif, dia ingin menghasilkan sesuatu, menopang keluarga, menopang suami, menopang anak-anak. Dan apa yang dia temukan, dia kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin. Sehingga kalau engkau berkata bahwa bukan sekadar engkau terima gaji dari suami, terima uang, tapi apapun yang engkau dapati, engkau semakin menjadi produktif, dan engkau berkata, aku pun tidak akan pernah berdiam diri, tapi aku akan bekerja dan bekerja. Apa yang aku bisa buat, aku buat semaksimal mungkin. Menopang suami, menolong suami sebagaimana kodrat sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Dan sesungguhnya lewat tanganku banyak orang keluarga akan menikmati ketenangan, kesenangan, menikmati bahagia itu. Dan itu harus terus dikerjakan sebagai seorang istri yang cakap. Bekerja adalah makanan sehari-hari yang ia lakukan. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, bangun pagi, menyiapkan apa yang perlu disiapkan bagi keluarga. Ini membuktikan bahwa istri yang cakap itu adalah istri yang produktif. Jadilah engkau istri yang produktif. Apapun juga yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah keluargamu, jangan engkau berpangku tangan, jangan engkau berdiam diri, tapi jadilah engkau seorang wanita yang cakap, yang produktif. Dari hari ke hari, kehidupan kita menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, bagi mertua, bagi keluarga, dan dimanapun kita berada, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, istri yang cakap, ayatnya yang ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Yang ketiga, melakukan yang terbaik bagi keluarga. Istri yang cakap itu akan melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Dia menjaga nama baik suaminya, dia menjaga kehidupannya supaya semakin hari orang mengenalnya adalah pribadi yang baik, pribadi yang benar. Bukan ketika berjumpa dengan orang berkata, jangan berjumpa dengan ibu ini, jangan berjumpa dengan wanita tersebut, jangan berjumpa dengan istri itu. Karena sesungguhnya kalau engkau berjumpa dengan seorang wanita, dengan seorang istri, engkau akan mendapatkan sesuatu berkat, teladan, contoh yang baik dalam kehidupanmu. Sehingga kemanapun engkau pergi dan berada, engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah engkau istri yang cakap dimanapun engkau berada, supaya Kristus dimuliakan, diagungkan, ditinggikan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amen.